Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh siswa SMP Negeri 2 Kota Kupang, khususnya siswa baru kelas 7 yang sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Kota Kupang tahun 2021. Baik, hari ini saya akan membawa materi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Pak Yohanes Yosef Seran Klau, biasa disapa di sekolah Pak Josi Seran. Saya guru TIK di SMP Negeri 2 Kota Kupang, mengajar kelas 7. Dan saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 7A. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita pada hari ini, anak-anak coba perhatikan gambar yang saya tayangkan ini. Nah, anak-anak ketika melihat tayangan ini, apa yang ada di benak pikiran anak-anak tentang ekstrakurikuler? Nah, anak-anak pasti mendengar kata ekstrakurikuler akan bersemangat dan senang karena kegiatan ini adalah kegiatan di luar jam sekolah. Oke, kita lihat apa itu ekstrakurikuler. Baik, ekstrakurikuler atau ekskul ini adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu atau tiap-tiap siswa. Nah, ini tentang ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di luar jam pelajaran. Bisa dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, ekstrakurikuler menurut para ahli. Ini ada beberapa pengertian menurut para ahli, tapi di sini saya mengambil dua saja, yaitu berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060 garing U garing 1993 serta nomor 080 garing U garing 1993. Nah, menurut surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06 garing U garing 1993 dan nomor 080 garing U garing 1993, kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta dirancang dengan secara khusus supaya sesuai dengan faktor minat serta bakat siswa. Nah, yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti serta dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah ataupun di luar sekolah, itu memiliki tujuan supaya siswa dapat atau bisa memperkaya serta memperluas diri. Nah, apa tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler? Nah, anak-anak, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan, tujuan dari kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa itu dengan secara optimal serta terpadu
yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Jadi tujuannya untuk meningkatkan ya bakat, minat, dan kreativitas siswa. Lalu yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif serta bertentangan itu dengan tujuan pendidikan. Jadi ini untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Dan yang keempat, menyiapkan peserta didik itu supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia, yang demokratis, yang menghormati hak-hak asasi manusia di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat mandiri. Ini tujuannya ada 4. Jadi anak-anak silakan dilihat dan dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup ekstrakurikuler. Anak, Direktorat Pendidikan Dasar juga menegaskan bahwa ruang lingkup dari kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler ini harus berpangkal pada kegiatan yang bisa menunjang serta mendukung program intrakurikuler, yakni mengembangkan pengetahuan serta juga kemampuan penalaran siswa, keterampilan dengan melalui hobi dan minatnya, dan juga mengembangkan sikap yang terdapat pada program intrakurikuler serta program kurikuler. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dimaksudkan untuk dapat mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa. Misalnya seperti olahraga, kesenian, serta kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan di luar jam pelajaran. Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dapat berbeda. Variasinya itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan dari guru, siswa, serta kemampuan dari sekolah itu sendiri. Jadi anak-anak, untuk ekstrakurikuler ini antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda. Contoh yang ada di SMP Negeri 2 Kota Kupang, ekstrakurikuler seperti pramuka wajib atau drum band atau PMR, ya mungkin saja di sekolah yang lain tidak ada. Kita lihat fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ada 4. Itu yang pertama, fungsi rekreatif. Jadi ekstrakurikuler ini harus sebagai media rekreasi. Sebuah kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di dalam suasana rileks, mengembirakan, serta menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa atau dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik. Jadi kalau kegiatan ekstrakurikuler yang datang hanya murung-murung, diam-diam, tidak senang, mendingan tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu menuntut kita harus santai, gembira, senang, riang. Lalu yang berikut fungsi yang kedua, fungsi pengembangan. Bahwa kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan personal peserta didik. Itu dengan melalui bahwa suatu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mendukung perluasan minat, mengembangkan potensi, serta pemberian kesempatan di dalam membentuk karakter, serta juga pelatihan kepemimpinan. Jadi fungsi pengembangan ini anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak situ bisa juga melatih sebagai seorang pemimpin. Kita ada pelatihan kepemimpinan, yaitu istilah namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu kalau kalau kegiatannya tidak online atau kita tatap muka, kita bisa adakan kegiatan namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan.
Nah, itu di fungsi pengembangan. Lalu yang berikut ada fungsi sosial. Bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, serta internalisasi nilai moral dan juga nilai sosial. Jadi untuk fungsi sosial ini anak-anak di dalam kegiatan itu biasanya kita bersosialisasi dengan teman, lingkungan atau masyarakat. Jadi di sini ada fungsi sosialnya. Lalu yang terakhir ada fungsi persiapan karir. Segala kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir peserta didik itu dengan melalui pengembangan kapasitas. Jadi persiapan karir ini seperti anak-anak yang mungkin cita-cita mau jadi polwan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, atau mau jadi dokter. Maka di situ ada kegiatan pramuka. Jadi situ kamu bisa mengembangkan talenta, minat dan bakat kalian. Atau yang mau jadi dokter di sini ada namanya PMR, Palang Merah Remaja. Jadi kalau mau menjadi seorang seniman bisa ikut grup melukis atau menyanyi atau dance dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler. Apa manfaat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Yang pertama, untuk dapat atau bisa memberi kesempatan bagi pemantapan ketertarikan yang telah atau sudah tertanam dan juga pembangunan ketertarikan yang baru. Jadi anak-anak kamu bisa melihat manfaat yang pertama. Yang kedua, untuk bisa atau dapat memberi pendidikan sosial itu dengan melalui pengalaman serta pengamatan terutama di dalam hal perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, serta kemandirian. Jadi manfaatnya di sini kamu bisa melatih menjadi seorang pemimpin, bisa membangun persahabatan antar teman, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan juga bisa menjadi individu yang mandiri. Ya, karena di dalam kegiatan ekstrakurikuler ada hal-hal ini. Berikut untuk membangun suatu semangat serta mentalitas bersekolah. Jadi anak-anak karena dia kegiatan ekstrakurikulernya itu bagus-bagus yang ada di Spendo, maka dia memilih SMP 2 karena untuk membangun semangatnya dia belajar. Ya, karena kegiatan ekstrakurikuler itu juga bisa membangun semangat kalian untuk belajar. Berikut untuk memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak atau pemuda. Jadi anak-anak biasanya kegiatan ekstrakurikuler itu kan yang tadi Pak sudah bilang, itu di situ ada relaksasi, santai, gembira, senang, ya itu juga berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Berikut untuk dapat atau bisa mendorong pembangunan jiwa serta moralitas, untuk menguatkan kekuatan mental serta jiwa siswa. Jadi sini ada ini, menguatkan kekuatan mental, misalkan kegiatan pramuka, ada hiking. Ya, kalau dia tidak mau ikut berarti mentalnya tidak berani. Ya, jadi kalau untuk mau supaya melatih, supaya menguatkan mentalnya, ya dia ikut kegiatan hiking, misalkan seperti itu. Atau penjelajahan, atau camping, dan lain sebagainya. Berikut untuk bisa memberi kesempatan di dalam bergaul bagi siswa. Jadi di sini teman-teman bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di sekolah, bisa juga bergaul dengan teman-teman di sekolah yang lain kalau ada kegiatan-kegiatan bersama. Untuk memperluas sebuah interaksi siswa. Jadi kalau anak-anak yang ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, maka interaksi siswa itu akan semakin luas dengan orang lain. Dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler, dia akan hanya mengenal lingkungan sekolahnya saja. Terakhir, untuk memberi salah satu kesempatan kepada siswa di dalam melatih kapasitas kreativitas mereka lebih mendalam. Jadi di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, anak-anak bisa melatih kreativitas, ya, kreativitas, keterampilannya di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini jenis-jenis
kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Nah, jenis ekstrakurikuler dengan berdasarkan pilihannya. Itu ada pilihan wajib, ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajib ini adalah salah satu program ekstrakurikuler yang sifatnya itu harus atau wajib diikuti oleh seluruh para peserta didik. Terkecuali itu untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu untuk bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Ini anak-anak Spendo terkenal dengan pramukanya. Ini kegiatan pramuka wajib. Jadi kalau anak-anak yang masuk di SMP Negeri 2 tidak ada bilang tidak mau ikut pramuka. Semua harus ikut kegiatan pramuka karena pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Nah, ini karena kegiatan tidak dilaksanakan karena masih pandemi, tetapi ketika kalau kita sudah bertatap muka, maka kita akan ada kegiatan pramuka setiap minggu, rutin, 1 minggu 1 kali kita kegiatan. Lalu ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler pilihan ini merupakan sebuah program pilihan ekstrakurikuler yang bisa atau dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, serta minat masing-masing. Nah, ini contoh anak-anak yang punya hobi untuk di drum band, dia bisa mengikuti ekstrakurikuler pilihan seperti ini. Jadi ini tidak semua siswa mengikuti ini. Kalau yang pramuka wajib, tapi kalau yang namanya drum band itu siswa-siswa tertentu saja yang kita pilih berdasarkan seleksi. Jadi kita seleksi dari semua yang punya minat ini, lalu kita ambil kuotanya berdasarkan alat-alat drum band yang dimiliki oleh SMP Negeri 2. Ini seperti ini, ada mayoretnya, ada cheernya, terus ada ini ada bassnya, ada tenorernya. Ini semua nanti kita akan bagi. SMP 2 drum-nya masih oke semua. Hanya karena pandemi jadi kita tidak ada latihan. Kebetulan di sini Pak juga jadi pembina pramuka, Pak juga jadi pembina drum band. Ya. Oke, kita lanjut ke jenis kegiatan yang lain. Jenis kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan. Itu ada ekstrakurikuler rutin dan ada ekstrakurikuler periodik. Nah, kalau kegiatan ekstrakurikuler rutin ini merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan secara terus-menerus, seperti misalnya latihan bola voli, latihan sepak bola atau seterusnya, termasuk karate. Ya, ini di SMP 2 juga ada karate. Jadi anak-anak yang punya hobi karate, Inkai, bisa mendaftarkan diri di sekolah, khususnya di Pak Elvis Betty. Ya, kegiatannya 1 minggu 1 kali latihan di sekolah. Ya, anak-anak yang mau mengembangkan bakatnya ekstrakurikuler di bidang karate Inkai, nanti bisa menghubungi Pak Elvis Betty, guru olahraga. Nah, ada kegiatan ekstrakurikuler periodik. Nah, ekstrakurikuler periodik ini merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, pertandingan olahraga, atau serta sebagainya. Nah, ini termasuk kegiatan kegiatan penjelajahan atau kegiatan pelantikan kacu. Jadi kalau anak-anak masuk di SMP Negeri 2 Kota Kupang, anak-anak kan pramukanya kan masih kalau di SMP kita penggalang. Ya. Nanti kamu masuk di SMP masuk penggalang, berarti kamu harus mengikuti kegiatan pelantikan kacu supaya kamu sah menjadi anggota pramuka penggalang. Ya. Nanti setelah ini ada kenaikan tingkat dan lain sebagainya. Ini kegiatannya kita lakukan di bawah jembatan Oesapan. Jadi penjelajahan itu biasanya dia kenapa termasuk ekstrakurikuler periode, karena diprogramkan pada awal tahun ajaran. Sebenarnya kalau tidak pandemi, maka ini kita persiapan untuk setelah kamu MPLS, maka persiapan untuk kita lakukan namanya
penjelajahan dan pelantikan kacu. Tapi ini karena pandemi maka kita tidak lakukan. Nah, yang berikut ada namanya jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatan. Itu ada krida dan ada latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Nah, krida latihan dasar kepemimpinan siswa kepramukaan, PMR, Palang Merah Remaja, Paskibra, pasukan pengibar bendera dan lain sebagainya. Nah, ini ada PMR. Ya, ada PMR. Kalau tidak pandemi kita ada kegiatan tadi Pak sudah singgung namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Itu juga tidak diwajibkan untuk semua. Jadi anak-anak yang dipilih saja untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti yang ikut kegiatan akan diberikan sertifikat. Lalu ada juga Paskibra. Ini contoh kamu punya alumni atau kakak-kakak yang sudah tamat. Ini kegiatan mereka mengikuti kegiatan Paskibra, pengibar bendera ya, pada saat upacara hari-hari nasional seperti Hardiknas atau seperti 17 Agustus atau 10 November Hari Pahlawan dan sebagainya. Lalu latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kegiatan seni budaya. Ini kita pernah ikut lomba, ini grup tari SMP 2, ikut lomba tarian bonet ya, dan kita mendapatkan juara. Lalu di sini juga ada olahraga. Olahraga ini ada tim olahraga futsal. Ya, nanti kalau ada momen untuk pertandingan, anak-anak bisa mendaftarkan diri untuk bisa gabung dalam grup olahraga untuk bisa mengikuti pertandingan-pertandingan. Baik anak-anak, sampai di sini saja penyampaian materi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti materi ini dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Kalau tidak lagi pandemi, kita akan berjumpa di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Kota Kupang. Oke, sampai jumpa.